Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dalam Sekar pada pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sampai pagi hari ini. Tuhan begitu baik dan mengasihi kami. Terima kasih bila pagi ini kami masih bisa merenungkan sebagian dari firman-Mu. Buka pikiran dan hati kami, agar renungan yang kami dengar pagi hari ini bisa menjadi kekuatan dan pedoman dalam menjalankan hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tema Sekar pagi hari ini, hatiku dalam rumah-Mu. Diambil dari Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang-uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus. Katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dari pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini ada 3 hal yang bisa kita lihat. 1. Kehadiran Yesus di bait suci. Yesus datang ke bait Allah bertepatan pada hari Paskah, yaitu hari raya yang sangat istimewa bagi bangsa Israel, dan banyak orang akan datang ke Yerusalem untuk melakukan ritual keagamaan tersebut. Bagi orang Yahudi pada masa itu, bait suci merupakan simbol kehadiran Allah yang Maha Kudus. Saat pentabisan bait suci yang didirikan Raja Salomo, bisa kita baca dalam 2 Tawarik 7 ayat 1, Allah hadir melalui turunnya api dari langit yang memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci atau rumah itu. Tapi pada bacaan kita hari ini, Allah hadir ke dalam bait suci atau rumahnya bukan dalam rupa api, melainkan dalam wujud manusia. Ia adalah Yesus, firman yang telah menjadikan manusia. Firman yang telah menjadi manusia. Kita bisa lihat dalam Yohanes 1 ayat 14. Yang kedua kita lihat di sini adalah kondisi bait suci dan kemarahan Tuhan Yesus. Kondisi bait suci sungguh riuh saat itu. Momen ini dimanfaatkan oleh pedagang musiman untuk mencari keuntungannya sebanyak-banyaknya. Tidak ketinggalan para penukar-penukar uang atau money changer. Mereka mau meraup keuntungannya sebesar-besarnya. Jadi dapat kita bayangkan bagaimana suasana di bait Allah itu. Sudah seperti pasar yang sibuk untuk memasarkan barang dagangannya. Bagaimana bila kita ada dalam kondisi seperti itu? Pasti akan muncul juga kemarahan dalam hati kita. Begitu juga Yesus. Yesus menyaksikan apa yang terjadi dan dia menjadi sangat marah karena bait Allah sudah berubah fungsi menjadi pasar. Dengan cambuk dari tali, Yesus mengusir semuanya dari bait suci, menunggang balikan meja, dan menghamburkan uang-uang para penukar uang tersebut. Yang ketiga kita lihat di sini adalah
pernyataan Tuhan Yesus mengenai bait suci sesungguhnya. Yesus hadir dengan kekuasaannya. Yesus bukanlah tamu, melainkan pemilik bait suci itu. Sehingga ia berhak mengembalikan fungsi bait suci sebagaimana mestinya. Ia juga memberikan pola pikir yang baru mengenai bait Allah yang hanya dipahami oleh orang-orang hanya berupa gedung secara fisik. Tetapi Yesus memberitakan bait Allah itu secara rohani, yaitu melalui tubuhnya sendiri. Dengan mengatakan, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Hal ini menunjukkan kepada kebangkitan dari kematiannya, kepada diri dan kehidupan Yesus itu sendiri. Tubuh kita pun adalah merupakan bait Roh Kudus yang di dalam kita bisa lihat dari 1 Korintus 6 ayat 19. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah kita sudah menghargai bait Allah secara fisik? Menghargai bait Allah atau bangunan gereja agar dapat berfungsi dengan baik sebagai sarana beribadah dan pembangunan jemaat, tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Sudahkah kita menghargai bait Allah secara rohani, yaitu tubuh Kristus yang merupakan persekutuan orang percaya, membersihkan motivasi kita ketika datang ke gereja dengan benar-benar mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Misalnya, kita tidak terlambat dalam mengikuti kebaktian. Kita datang awal sehingga kita bisa mengikuti kebaktian dari awal sampai akhir. Kita tidak hanya menjadikan gereja itu untuk ritual keagamaan saja, agar kita terlihat rajin beribadah. Kita juga tidak membuat gereja itu hanya untuk berkumpulan dengan teman-teman. Walaupun sebenarnya itu nggak salah, tetapi itu bukan yang utama. Agar gereja kita tidak menjadi kumpulan sosial. Sekali lagi, bait Allah secara rohani, yaitu tubuh Kristus yang merupakan persekutuan orang percaya. Sudahkah kita menghargai tubuh kita sendiri sebagai bait Roh Kudus? Karena tubuh kita pun adalah merupakan bait Roh Kudus yang diam di dalam kita. Kita bisa lihat dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Dengan membuka hati untuk karya Roh Kudus sehingga kita dimampukan hidup seturut kehendak Tuhan dan menjadi kemuliaan Tuhan. Meningkatkan spiritualitas kita melalui disiplin rohani, misalnya waktu teduh, doa, membaca firman Tuhan, bersekutu, dan bersaksi. Kita lakukan secara rutin. Dan juga kita mengikuti pembinaan rohani agar kita selalu sehat rohani. Tapi bukan hanya sehat rohani, jasmani pun juga kita harus sehat. Dengan cara pola makan kita yang teratur, pola hidup kita yang sehat. Mari kita menghargai tubuh kita sebagai bait Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, melalui perenungan pagi ini, memberikan pencerahan kepada kita bahwa bait suci atau bait Allah itu bukanlah hanya berupa bangunan gereja secara fisik, melainkan tubuh Kristus yang adalah persekutuan orang percaya. Bahkan tubuh kita pun merupakan bait Roh Kudus yang harus kita jaga, agar karya Roh Kudus dapat nyata dalam kehidupan dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sudahkah hati kita berada dalam rumah Tuhan? Siapkah kita dirombak oleh Tuhan bila Dia butuh
merombak hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Tolong Tuhan, biarlah firman ini boleh menjadi pegangan dalam kami melakukan kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami akan kembali beraktivitas. Tolong Tuhan sertai kami. Tolong Tuhan berkati kami. Dan tolong Tuhan sertai kami. Sehingga kami benar-benar hidup hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.